Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nur Salimah. Saya ingin mewawancarai teman sejawat saya ya, yang biasa menemani saya dalam kuliah tadinya di Hamka. Sekarang saya mau dengan Bu Dina kembali. Halo. Ya. Sebelumnya bagaimana kabarnya Bu Dina? Alhamdulillah luar biasa. Sehat? Alhamdulillah. Oke deh, nggak usah panjang lebar karena Bu Dina juga sudah kebetulan dia sudah lulus PPG. Jadi kita juga banyak ilmu yang bisa didapatkan. Insya Allah. Ya, ikuti wawancara berikutnya. Pertanyaannya ada 7 ya Bu Dina ya? Banyak sekali ya. Iya. Kriterianya ada 7 yang masalah yang saya kaji, saya peneliti. Yang pertama yaitu masalah menurut Bu Dina apa sih yang menyebabkan motivasi belajar siswa di sekolah kok masih rendah? Motivasi itu sebenarnya satu hal yang susah ya. Pertama karena keadaan diri sendiri. Iya. Mood, kadang-kadang mood kita itu naik turun, up and down. Jadi untuk meningkatkan motivasi sebenarnya butuh dukungan dari lingkungan. Oke. Selain dari orang tua, teman, guru, itu sangat penting gitu ya untuk meningkatkan motivasi, menjaga mood siswa itu sebelum dari dia bangun tidur sampai dia berangkat sampai dari sekolah. Kalau di rumahnya aja bangun tidur udah dimarahin, maka sampai dia di sekolah dan sampai nanti dia tidak akan mendapatkan apa-apa gitu ya. Akhirnya malah dia di sekolah jadi kayak orang bengong. Jadi akhirnya nggak ada motivasinya untuk meningkatkan dirinya dia gitu. Itu sih menurut aku yang faktor paling utama ya, lingkungan, orang tua, teman sekolahnya itu berarti mempengaruhi. Nah, kalau dari segi gurunya itu, kalau guru itu pertama tuh dia harus tahu dulu siswanya ini anaknya seperti apa, karakternya. Lalu baru di pengenalannya ya, dikenal karakter berarti ya. Lalu didekati secara perlahan-lahan ya. Berbicara lah dari hati ke hati apa yang menyebabkan dia seperti itu. Baru kita bisa kasih nasihat, kasih dorongan agar dia bisa meningkatkan lagi gitu. Ada satu hal yang penting sih, guru tuh harus selalu memberikan pujian. Berarti harus diberikan pujian. Iya, anak-anak tuh akan kalau kita bagus gitu, hebat, anak tuh jadi kayak wah gitu loh, kok senang ya. Iya, senang. Jadi karena dapat pujian nih dari guru nih. Benar. Jadi anak jadi hebat nih aku akhirnya bisa gitu. Karena contohnya kayak di kelasku ya, di kelas 6 itu ada kayak Rio yang anak terbelakang, walaupun dia selalu gini, Bu, aku mau maju. Oh ya, Rio silakan maju, nulis, walaupun hasilnya dia salah, cuma kita kasih apresiasi dia udah mau maju. Keberanian ya, jadi dia akhirnya memotivasi diri dia untuk iya deh gitu, aku mau tampil ke depan ya dibanding teman-temannya. Betul. Oke. Iya, itu aja yang begini. Iya. Berikutnya pertanyaan kedua, faktor apa sih yang menyebabkan literasi peserta didik itu masih rendah? Motivasi literasi anak berarti membaca. Membaca itu pertama itu kendalanya satu untuk anak rendah kelas 1 adalah kemampuan dia untuk membaca, bisa mengenal huruf ya. Iya. Jadi dia untuk mengenal huruf aja nggak bisa, bagaimana membaca? Itu satu. Yang kedua adalah faktor orang tua ya. Iya. Kalau orang tuanya dari dia kecil tidak memberikan buku untuk membaca, terus tapi memang kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan orang tua ya, karena orang tua juga kan
tidak bisa, banyak yang tidak bisa membelikan buku karena faktor ekonomi ya. Nah, inilah peran guru di sini sebenarnya, dan peran sekolah di mana memfasilitasi buku-buku yang baik, buku-buku yang banyak. Anak itu kan nggak suka ya kalau buku tulisan semua. Carilah buku-buku yang ada gambar. Makanya anak itu kenapa suka banget baca komik? Karena gambarnya yang menarik. Nah, ini yang sekolah harus memfasilitasi ya, buku-buku yang seperti itu. Yang jadi sekolah yang baik ya harus mempunyai buku yang berkualitas dengan banyaknya bergambar. Jadi anak, wah ini seperti ini ya gitu. Kalau di kelas ya kita adakan pojok baca, tapi memang pojok baca itu buku hanya sedikit ya. Kalau bisa perpustakaannya yang mewadahi ya. Berarti diperbanyak ya buku-buku yang di perpustakaan. Kalau di pojok baca mungkin hanya beberapa buku, tapi kalau di perpustakaan dia kan bisa aneka buku. Selain itu, selain menggunakan buku juga bisa sih guru juga memfasilitasi pada saat literasi, menayangkan video atau bacaan-bacaan menggunakan atau menggunakan YouTube. Mereka mendengarkan cerita dari YouTube atau kita yang menceritakan. Ibaratnya anak bercerita kembali dari apa yang dia dengar. Benar. Ya. Oke, baik Bu Dina. Untuk pertanyaan yang ketiga, menurut Bu Dina, gimana sih cara meningkatkan hasil belajar peserta didik yang masih di bawah KKN? Meningkatkan hasil belajar, yang pertama adalah kita cari tahu penyebabnya. Ini anak lemahnya ada di mana? Misal ada dia nggak suka matematika, maka gurunya harus tahu kenapa dia nggak suka matematika kan. Nah, di situ kita harus mencari metode bagaimana pembelajaran matematika itu agar menyenangkan buat dia. Metode yang menarik ya. Lalu kalau untuk pelajaran lain, banyak kan anak malas membaca sebenarnya ya. Malas membaca, akhirnya setelah kita memberikan, guru sudah memberikan materi, sudah memberikan, walaupun kita sudah mengulas, ada beberapa anak yang kurang bisa memahami apa maksud dari pertanyaan itu. Jadi jawabannya kadang-kadang suka berbeda apa yang kita tanyakan. Ya, untuk meningkatkan ya salah satunya dalam kita menganalisis ya kelemahan peserta didik ya, itu apa. Lalu kita berikan solusinya, apakah kita memberikan materi kembali dengan model yang baru. Lalu setelah itu dicari lagi, setelah solusi itu sudah terpenuhi, diharapkan anak bisa memahami untuk meningkatkan belajarnya. Juga dorongan dari orang tua sih sebenarnya. Berarti ada faktor dari orang tua juga harus ya? ada untuk meningkatkan hasil belajar siswa, tidak hanya dari guru, dari diri sendiri siswa, dan harus ada peran orang tua. Karena tidak lepas siswa itu kan lebih banyak di orang tua ya. Kalau orang tuanya tidak mendukung, semegah-megahnya guru untuk kurang usaha gitu ya, tetap kurang ya, belum maksimal ya. Ibaratnya guru udah nih, udah 100% lah usahanya, tapi orang tuanya nggak mendukung. Itu yang kadang-kadang yang susah gitu. Itu sih. Selanjutnya pertanyaan yang kelima, menurut Bu Dina model-model pembelajaran seperti apa sih yang digunakan dalam pembelajaran? Yang pasti sih cooperative learning ya, dimana kita mengajak siswa untuk lebih banyak aktif ya di dalam kelas, aktif dalam diskusi, diskusi, memberikan banyak ya. Cooperative learning kan banyak ya modelnya, ada PJB, ada PBL, ada match and car, apalah gitu ya, banyak. Jadi anak-anak tuh diberikan keaktifan gitu. Jadi dia harus mengamati, lalu dia pikirkan itu apa sih gitu. Baru nanti setelah mengamati dia analisa, oh ini tuh ternyata begini gitu. Tetapi untuk anak zaman sekarang kayaknya praktek ya, lebih cenderung kita praktekkan ya daripada materi aja. Ya, jadi kalau kita ceramah aja tuh bosan. Cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Cuma kalau kita praktekin, ayo nah, ambil ini bahannya ini, ayo kita praktek bareng-bareng.
itu dia jadi punya pengalaman, jadi dia langsung oh ternyata iya itu sih. Iya, karena merasakan langsung dan ya. mungkin jadi dapat pengalaman baru nih, pelajaran ini, contoh kayak PLBJ misalnya. Ya. Nah, kayak di kelas 5 tuh kan membuat dirtok. Nah, kan tuh, praktek, jadi mereka tahu bahan-bahannya, cara buatnya. Tuh. Gitu. Mungkin lebih menarik ya jadinya. Benar. Lanjut ya, pertanyaan ke-6 yaitu tentang pembelajaran di kelas kok belum berbasis hot, itu kenapa ya? Untuk hot, anak susahnya pertama adalah hot itu kan tingkatannya lebih tinggi ya. Sedangkan anak untuk memahami satu soal aja memahami aja tuh kadang-kadang anak ini apa sih, agak sulit gitu ya, nggak paham gitu. Baru memahami loh, belum menganalisis kan udah tingkat yang tinggi lagi. Iya, memahami apa ya Bu ya? Itulah kenapa belajar hot saat ini belum bisa. Sedangkan ya pertama sih gurunya juga sebagai seorang guru kita harus meningkatkan. Iya. Mungkin dengan cara mengikuti banyak pelatihan, jadi kita bisa mengerti gini, oh ternyata untuk mengajarkan hot itu harusnya seperti ini. Jadi kita sampaikan ke murid pun baik gitu. Tapi nggak lepas juga murid juga karena kemampuan yang berbeda ya, berbeda-beda ya antara satu dengan yang lain. Kita nggak bisa memaksakan nih hot ini untuk saat ini ya. Iya betul. Karena ada bertahap ya, pelan-pelan ya. Dan memang harus berjenjang dari kelas lebih rendah baru ke kelas tinggi. Mungkin kalau di kelas tinggi kita bisa menerapkan hot, tapi juga untuk pelajaran-pelajaran yang kurang ya. Iya, jadi kalau misalnya matematika mungkin bisa lah kalau untuk bangun-bangun dia bisa dianalisisnya ada apa gitu. Tapi kalau untuk yang kayak bahasa Indonesia untuk memahami kata atau pertanyaan aja anak kadang agak sulit. Itu sih. Berarti bisa diterapkan hanya ke pembelajaran. Ya, menurut aku ya pada saat ini. Oke. Nah, sekarang kita masuk pertanyaan ke-7 yaitu mengapa sih pemanfaatan TIK kok belum seoptimal dalam pembelajaran? Untuk TIK saat ini sebenarnya sudah banyak digunakan oleh banyak guru, tapi ada beberapa faktor yang belum bisa maksimalkan. Yang pertama, kemampuan dari guru tersebut ya. Yang kedua adalah sarana dan prasarananya. Kadang-kadang di sekolah yang punya laptop hanya 1-2 orang, lalu wifi atau internetnya ya. Kadang-kadang wifi-nya memang tidak terjangkau, maksudnya kita tidak terjangkau ke kelas kita, jadinya banyak yang belum menggunakan. Tetapi memang sudah banyak yang menggunakan, dan alhamdulillah di sekolah kita kebanyakan guru sudah menggunakan TIK. Hanya tinggal memotivasi guru ini sendiri untuk meningkatkan diri dia gitu. Diri dia, apakah dia mau belajar belajar untuk meningkatkan potensinya dia gitu, potensi yang ada di diri dia gitu. Bisa ikut pelatihan ya, pasti bisa pelatihan daring ya, atau belajar dengan teman sejawat. Pastinya sih yang paling gampang dengan teman sejawat ya, cuma kadang-kadang kan yang kalau kita yang guru usia belia yang masih agak muda gitu, kita karena sering menggunakan laptop, perangkat TIK ya, itu udah terbiasa. Tetapi untuk guru-guru yang sudah setengah matang, setengah matang, maaf ya Bu, setengah matang agak susah. Tetapi bukannya tidak bisa, mereka bisa, cuma memang karena dikit lagi pensiun gitu ya. Iya. Udah gede gitu. Jadi zona yang nyaman ya, udah enak. Zona nyaman sekali, jadi udahlah gini aja gitu. Ya, kayaknya cukup Bu Dina karena semua pertanyaan sudah terjawab. Alhamdulillah. Terima kasih atas ilmu saran yang sudah diberikan. Semoga bermanfaat buat kita semua.
Amin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.